Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Fashalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, semenjak tadi malam hingga menjelang sholat Id tadi, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan takbir secara terus-menerus, baik di rumah, di langgar, di masjid, di jalan-jalan dan di tempat lain. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar yang berarti Maha Besar. Disusul dengan tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamd, hanya bagi Allah segala puja dan puji. Saudara-saudara yang berbahagia, dengan takbir Allahu Akbar Maha Besar, kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha Besar, sedangkan selain Allah adalah kecil. Adapun yang telah kita bangga-banggakan dari kekayaan harta, kebesaran pangkat dan segala kemewahan dunia, semuanya adalah kecil dan tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada perlunya kita banggakan kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada perlunya kita menyombongkan pangkat, karena pangkat adalah kecil. Tidak ada perlunya memamerkan keahlian, karena prestasi atau keahlian adalah kecil. Semua kecil yang Maha Besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Pencipta alam semesta, dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dialah yang mempunyai segala kelebihan sehingga dia pula lah yang patut dipuji. Walillahil hamd, dan hanya Allah segala puja dan puji. Allah yang memberi kekayaan, menentukan pangkat, memberikan kekuatan, memberi kemuliaan dan lain sebagainya. Maka dialah yang berhak dipuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, semestinya bagi orang yang diberi kekayaan, harta, harus tahu siapakah yang memberikan kekayaan, lalu ia memujinya dan bersyukur kepadanya. Begitu pula bagi orang-orang yang diberi pangkat dan lain sebagainya. Jangan sampai pemberian-pemberian yang diperoleh itu digunakan menyombongkan diri. Ketahuilah bahwa tanpa limpahan pemberiannya, kita ini tidak memiliki apa-apa dan tidak berdaya apa-apa. Maka jangan berlaku sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya sifat sombong yang dimiliki oleh seseorang adalah disebabkan dari perasaan yang keliru, yakni menganggap dirinya lebih kaya, lebih mulia, lebih gagah, lebih kuat, lebih pandai dan lain sebagainya. Seakan-akan kelebihan itu hanya dia yang memiliki. Padahal hanya Allah lah yang mempunyai segala kelebihan, sehingga hanya Allah pula lah yang berhak
memiliki sifat kesombongan. Al-kibriya ula rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannabha wattaqi. Yang artinya kesombongan itu merupakan sifat khusus bagi Tuhan kita. Maka jauhilah kesombongan dan bertakwalah. Oleh sebab itu, marilah kita singkirkan jauh-jauh sifat sombong dengan jalan berlaku sopan, dengan bergaul, sering menengok para tetangga, terutama yang sedang tertimpa kesusahan, suka bertegur sapa dengan sesama umat Islam, ringankan kaki mendatangi undangan dan lain sebagainya. Kecuali itu semuanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita tasarufkan anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa taala itu menuju jalan yang diridhoinya, terutama yang berkecukupan. Diperintahkan untuk melaksanakan udlayah, menyembelih binatang ternak. Hendaklah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudakhi fal ya muta'in sa'ayakun dia." Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka mati sajalah ia. Kalau mau sebagai orang Yahudi dan kalau mau sebagai orang Nasrani. Dan menurut riwayat lain, beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudakhi fala yaqrabanna musallahana." Yang artinya, barang siapa mempunyai lapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kita. Beliau juga bersabda, yang artinya, ketahuilah bahwasanya korban-korban itu termasuk amal-amal penyelamat yang menyelamatkan pelakunya dari keburukan dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sehubungan ibadah kurban ini, marilah kita kembali melihat sejarah atau pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap putranya yang tercinta, yaitu Ismail. Betapa besarnya pengorbanan beliau demi pengabdiannya kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya berkorban memotong ternak, tetapi beliau rela menyembelih putranya Ismail demi memenuhi perintah Allah. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seseorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh, maka kami beri dia anak yang amat sabar. Maka tak kalah anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirlah apa pendapatmu?" Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tak kalah keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kami telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang
Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita syukuri kedatangan hari mulia ini. Ialah persatuan umat. Persatuan umat merupakan ajaran Islam yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yang terdekat dan kita saksikan setiap hari ialah pelaksanaan sholat berjamaah sebagai puncak pertemuan besar umat Islam dari segenap penjuru dunia, ialah pada bulan haji seperti di sekarang ini. Berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru dunia ini di tanah haram merupakan suatu bukti ajaran persatuan dalam Islam dan adat istiadat. Mereka berkumpul serentak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bersimpu dan bersujud di hadapannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini hari perpisahan mereka di tanah suci, berpisah untuk kembali ke negeri masing-masing, telah membersihkan jiwa dan pikiran dan membawa oleh rasa persatuan yang kokoh. Ibadah haji merupakan kewajiban dan panggilan Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam yang telah mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah taala, walillahi 'alan nasi hibujum baiti man misal tada'a ilaihi sabira. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala atas manusia, yaitu muslim, untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Quran surat Al-Imran ayat 97. Sungguh berbahagia umat Islam yang mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini dengan niat menyempurnakan rukun Islam yang kelima perkara. Mereka datang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan gema talbiyah, takbir dan tahmid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Aku sambut panggilanmu, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Aku sambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita kaum muslimin yang sedang tidak melakukan ibadah haji, oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan salat Idul Adha seperti sekarang ini, di mana kita bersama lurus rapat dipenuhi oleh semangat dan rasa persatuan serta persamaan ruku sama ruku, sujud sama sujud, dan duduk sama duduk. Di bawah satu komando imam itu pun mengajak supaya kita dalam usaha dan memperjuangkan menegakkan agama Islam dan menyiarkan agama Islam, membina negara, umat dan bangsa tentu bersatu hati pula bersatu padu. Bahwa satu komando pula tidak bercerai-berai pantang berpecah belah. Perlu diketahui bahwa rahasia kesengsaraan kita adalah karena perpecahan dan permusuhan sesama kita. Penegasan ini perlu menjadi perhatian kita untuk masa-masa yang akan datang. Untuk itu kita harus bersatu padu dengan menjalankan dan memahamkan Islam sebagai ajaran yang lengkap. Pengalaman kekalahan perang Uhud harus menjadi pelajaran buat kita. Prajurit-prajurit yang ditugaskan menjaga pos yang ditinggalkan diisi musuh
dunia. Karena itu, wahai kaum muslimin, tetaplah kita pada tempatnya sesuai dengan fungsinya. Kaum pelajar, mahasiswa, buruh tani, nelayan, pedagang, politisi, juru dakwah, pendidikan, dan lain-lain, kami anjurkan untuk menghadap tugasnya masing-masing. Mental perjuangan harus dipertinggi. Semangat pengorbanan, semangat berkorban karena Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan. Pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam relakan putranya terbunuh demi perintah Allah Subhanahu wa taala harus menjadi cermin buat kita bersama. Sifat tamak dan serakah serta meninggikan diri dan golongan harus dilenyapkan dari kehidupan perjuangan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, momentum Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita semua untuk mengorbankan semangat pengorbanan. Kita pun menyadari bahwa kita bisa beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa makan dan minum serta menikmati kehidupan dunia ini dengan sebab pengorbanan orang lain. Bila orang lain telah berkorban untuk kita, mengapa kita tidak berkorban untuk orang lain? Demikianlah khutbah Idul Adha kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul 'alim. Allahu akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi a'ada al-ahya wa qamar wa atala al-a'mala ila idarati hadzal yawma wa akhar wa azam wa azam tasmisa'imin inina zazil ثواب موفر أحمده سبحانه المخلق والصواب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسرقان بها الميزان في المحاصر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث إلى الجن والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ya Allah ya Rabb, senantiasa kami bersyukur kepada Engkau atas segala nikmat yang Engkau berikan sehingga pada pagi yang cerah ini kami datang berbondong-bondong di masjid, di mushola, dan di lapangan untuk memuji dan memuja kebesaran-Mu. Allahumma ya Allah ya Ghafur, keliru, khilaf dan kesalahan senantiasa merupakan fitrah yang Engkau titipkan kepada kami. Untuk itu ampunilah dosa kami, dosa dan kesalahan ibu bapa kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu masih kecil-kecil. Ampuni pula guru kami, para pemimpin-pemimpin kami, para pejuang pendiri Kabupaten Buol serta mereka yang membebaskan negeri ini
tali penjajakan yang berkepanjangan. Allahumma ya Allah ya Ghafur, yang Maha Pengasih dan Penyayang, curahkan rahmat-Mu kepada kami supaya kami saling menyayangi antara satu dengan yang lain dan terjauhkan dari rasa benci dan dengki yang dapat menimbulkan malapetaka pada kami pada kehidupan sosial di tempat luar. Allahumma ya Allah ya Ghafur, yang Maha segala-galanya, mudahkan urusan kami, murahkan rezeki kami, yakni rezeki halal dan thayyibah. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami, dan jika Engkau matikan kamilah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ya Allah ya Ghafur, jauhkan kami dari bala bencana berupa bencana alam, bencana sosial, dan ancaman berbagai wabah penyakit, khususnya virus corona, serta berbagai penyakit lain yang dapat menimbulkan masalah dalam peradaban masyarakat, khususnya di Kabupaten Kota yang kami cintai. Allahumma ya Allah ya Rabb, Allahumma ya Allah ya Rabb, Allahumma ya Allah ya Rabb, terimalah doa dan permohonan kami karena hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Allah Ta'ala Al-Quran Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.